Jangan sampai menyebabkan lingkungan itu terganggu. Assalamualaikum. Ini kita potong. Ayo. Ada kedatangan ini tamu juga. Aduh, Luar biasa, ampun. Oleh pemilik hidup ini di Maluku Utara ini, di mana tempat saya mengabdi. Pertama, di Universitas Hairun itu sudah terbuka LKPP selaku regulator, pastinya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JJ dan Pak Kadis, terima kasih sudah datang. Kebetulan tadi lagi cari-cari pinang dan ini kedatangan tamu nih luar biasa. Pak Dr. Jufri Yakub, ya. Biasa dipanggil Mr. JJ. Beliau ini narasumber yang latar belakangnya akademisi sekaligus pemerhati barang dan jasa. Dan juga spesialnya adalah alumni Undip Maluku Utara. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kemudian yang kedua di sudut kanan ya, ada Pak kandidat doktor. Kalau tadi doktor, beliau ini kandidat doktor. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Bang Risman Irianto Jafar, apa kabar Bang Risman? Kabar baik. Ya, beliau seperti biasa Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua IKA Undip Maluku Utara. Terima kasih telah diundang lagi Kanal IKA Undip. Pokoknya yang penting jangan bosan-bosan lah datang di podcast Kanal IKA Undip Maluku. Nah, ini menarik juga nih di episode kali ini. Ini sebetulnya keberlanjutan dari episode yang lalu. Yang lalu kita bicara soal kontrak payung Pak JJ. Nah, singgungannya adalah orang akan bicara soal konsep SDGs ya. Orang tahu bahwa konsep SDGs ini kan dari 2015 ya, kalau tidak salah ya. Kemudian keluarlah Perpres 59 ya, terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang menarik dari situ kan ada orang mengenal soal pengadaan berkelanjutan, breakdown dari tujuan-tujuan di SDGs itu sendiri. Nah, saya sebagai orang yang awam nih, kaitannya dengan konsep pengadaan berkelanjutan, karena tema kali ini itu soal pengadaan berkelanjutan. Nah, mungkin di forum ini kita bisa kulik akan lebih banyak terkait dengan pengadaan berkelanjutan. Pak JJ, Pak Dr. JJ, pengadaan berkelanjutan ini maksudnya apa ya? Baik, terima kasih Bang Haji, Pak Kadis sekaligus Ketua Undip ya, Maluku Utara ya. Selalu segar ya. Ya, alhamdulillah segar selalu ya. Kita ini podcast ini mulai dari ada matahari sampai sudah muncul bulan. Dan Sudah ganti bulan ya. Ini luar biasa podcast ini ya. Bang Haji, pengadaan berkelanjutan ini tadi disinggung tentang SDGs itu ada di artikel 8, 9, 11, 12, 13 ya. Oke. Nanti mungkin kalau kita bisa eksplor lebih dalam lagi tentang ini. Yang pasti pengadaan berkelanjutan itu adalah proses pengadaan dengan mempertimbangkan 3 pilar atau 3 aspek utama. Yang itu harus dilakukan secara seimbang, secara adil, equal ya. Equal. Ekonominya, sosialnya, dan lingkungannya. Nah, artinya di pengadaan yang berkelanjutan ini tidak bisa terlepas dari 3 aspek ini. Nah, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. Aspek ekonomi misalnya, bagaimana pengadaan itu harus dilakukan secara efisien, ya, karena berkaitan dengan anggaran. Nah, jadi harus betul-betul dalam perencanaan pengadaan itu jelas, bukan kalau bahasa kabur begitu ya, harus jelas karena ini menggunakan uang negara. Pakai uang pribadi saja kita harus bikin perencanaan yang baik. Nah, kemudian itu memberikan efek terhadap perekonomian masyarakat. Makanya salah satunya itu harus dipertimbangkan adalah penggunaan TKDN.
TKDN. TKDN itu apa Mak? Ya, jadi dalam produk itu harus ada tingkat kandungan produksi dalam negeri. Oh, oke. Ya. Itu ada hitung-hitungannya itu. Ya 25% sampai 40% itu harus memuat Oke, itu. oke. Kalau tidak TKDN. itu ditolak atau ini. Nah, aspek sosial misalkan. Pengadaan berkelanjutan itu harus mempertimbangkan tenaga kerja lokal. Ya kan? Ada pemberdayaan bagi masyarakat juga di Iya, sekitar, pemberdayaan bagi masyarakat. Kemudian tidak bisa menggunakan tenaga kerja atau mengeksploitasi anak-anak. Termasuk bagaimana disabilitas itu difungsi optimalkan. Nah itu. Kemudian kalau yang lingkungan, bahwa pengadaan itu jangan sampai menyebabkan lingkungan itu terganggu. Oh, jadi rusak. Jadi ekosistem rusak. Jadi ini. Nah, itu secara umum pengadaan berkelanjutan dan itu sudah dipraktekkan di negara-negara. Yang lain sudah dipraktekkan. Jadi bukan barang baru ya? Oh, bukan barang baru. Sudah dipraktekkan di negara-negara yang. Nanti saya akan berikan gambaran nanti sebentar negara mana yang sudah mempraktekkan itu. Paling tidak dekat-dekat Indonesia lah. Oke. Nah, kita ini kan ada di Maluku Utara. Ya. Jadi, bagaimana nanti kemudian konsep-konsep ini bisa diterapkan di Provinsi Maluku Utara. Ya. Sampai saat ini kan kita Pak Kadis ya, tambang ini kan begitu besar. Jadi basis ekonomi kita ini, kalau saya di ilmu ekonomi, ketika berbicara basis ekonomi berarti ekonomi yang menjadi pendorong utama menggerakkan perekonomian suatu daerah. Kita di sini sebelum booming ini tambang ini kan kita ada di perikanan, Ya. pertanian, Sektor-sektor Ya. unggulan ya. Iya. Tapi Di luar kemudian tambang. sekarang tambang itu sudah jadi urutan pertama, bahkan penyumbang Divisi terbesar. Iya. Ya. pendapatan terbesar di daerah ini itu. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita jadi tinggi karena faktor ini. Nah, itu harus bagaimana nanti uang negara APBN maupun APBD itu bisa dialokasikan untuk pengadaan-pengadaan yang meminimalisir kerusakan lingkungan. Oke. Itu. Ya. Nah, artinya bahwa tadi ya ditekankan tiga aspek utama ya dalam pengadaan berkelanjutan. Ada aspek ekonomi, lalu kemudian pemberdayaan masyarakat dari aspek sosialnya ya. Iya. Lalu juga terakhir soal pelestarian lingkungan ya. Nah, kalau begitu dari sisi mungkin Pak Kadis bisa respon soal isu ini ya. Bagaimana dari sisi pemerintah sendiri ya terkait dengan pengadaan berkelanjutan ini? Iya. Makasih Bang Ajin. Makasih Pak Dokter Aceh. sama-sama, Pak Ini beliau ini ahli pengadaan. Ya. Udah begitu produk lokal nih. Jago lah soal pengadaan barang jasa ya. Ini rekomendasi juga lah. Jadi udah pas lah. Iya. Karena Ika Undip Malut ini bisa menghadirkan beliau dalam pembahasan terkait dengan pengadaan berkelanjutan, dan kami juga sepakat bahwa beliau salah satu ahli di pengadaan barang jasa yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Ini cukup menarik. Memang di pemerintah itu berkaitan dengan regulasi pengadaan berkelanjutan sudah ada di Perpres 16/18. Dalam Perpres itu mendorong pelaksanaan pengadaan berkelanjutan. Kemudian di Perpres yang terbaru, Perpres 46 ya, tahun 2025. Itu sudah diamanatkan untuk meningkatkan Oke. pengadaan berkelanjutan. Jadi ada proses kenaikan nih dari mendorong ke meningkatkan. Secara operasional sebenarnya di Dinas PUPR selaku pelaksana teknis memang ada beberapa langkah dalam memenuhi tiga aspek tadi seperti yang disampaikan Dr. Cece. Contohnya kita langsung, karena kita lebih ke banyak langsung praktik ya. Jadi kita langsung biasanya di Dinas PUPR berkaitan isu lingkungan. Isu lingkungan ini sebelum pelaksanaan kegiatan fisik atau kegiatan proyek berlangsung,
ada namanya readiness kriteria Ready. yang perlu dipenuhi Oh. dalam rangka pelaksanaan konstruksi. Itu diantaranya ketersediaan dokumen lingkungan. Itu merupakan prasyarat sebuah proyek sebelum dilaksanakan. Andal dan andal ya. Ya, benar. Yang kedua itu berkaitan dengan readiness kriteria kelayakan fungsi ruang. Oke. Ya, Tata jadi ruang, ya. pelaksanaan kegiatan itu disesuaikan dengan fungsi ruang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen RT/RW atau RDTR Kabupaten Kota. Yang ketiga, apabila proyek-proyek pelaksanaan atau pembangunan itu dilaksanakan melewati kawasan hutan, maka perlu PPKH ya, jam pakai kawasan hutan, sehingga pelaksanaan proyek itu bisa berlangsung. Itu dalam tahapan perencanaan sebuah proyek. Oke. Ada juga di tahapan pelaksanaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. JJ. Biasanya di tahapan pelaksanaan ada prasyarat dokumen yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa atau kontraktor pelaksana berkaitan dengan ISO. Oh, standar ISO ya. ISO yang dalam pelaksanaan penerapan manajemen konstruksinya dia harus memenuhi ISO. Namun di beberapa kesempatan memang ISO ini tidak lagi di tahapan yang dipertandingkan atau dalam tahapan proses pengadaan proyek itu, tapi ditarik di dalam tahapan pelaksanaan kontrak. Sehingga penyedia dalam melaksanakan proyek itu sudah sesuai dengan standar, atau ketika dia mendapatkan standar itu harus melaksanakan hal tersebut dalam pelaksanaan proyek. Itu dari sisi konteks pelaksanaan isu lingkungan. Yang kedua dari isu ekonomi. Ya, di tahapan perencanaan ada nama dokumen FS sebagai prasyarat readiness kriteria untuk pelaksanaan suatu kegiatan. FS, FS. Feasibility Study, ya, studi kelayakan ya. Ya. Oke, Di situ itu. sebenarnya ada beberapa aspek pembangunan yang sudah dibahas secara kajian dan keilmuan oleh ahli. Biasanya kami di sini sering bekerja sama dengan Universitas Khairun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada beberapa kajian kemarin yang memang EBT, energi baru terbarukan, perikanan, pertanian, serta pariwisata. Itu kajian tersebut kami kerjasamakan dengan Unhair, dan pelaksanaan uji publiknya kami laksanakan di Hotel Bella Ternate di tahun kemarin. Sehingga pelaksanaan proyek kami, terutama di Dinas PUPR, di tahun 2026 dan tahun 2027, data FS, data kajian itu sudah ada dan sudah kami uji publikkan. Itu dari pendekatan ekonomi di tahapan perencanaan. Saya sepakat juga memang di tahapan ada beberapa tahapan, baik tahapan persiapan dan pelaksanaan itu berkaitan dengan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Jadi memang di dalam instansi teknis ada beberapa kegiatan yang memang kualifikasi besar. Itu ada yang mempersyaratkan syarat TKDN-nya untuk pelaksanaan sebuah proyek. Namun ada juga yang langsung mempraktekkan dalam rangka menghitung komponen TKDN-nya di tahapan pelaksanaan. Jadi masyarakat semua, termasuk teman-teman di Maluku Utara, penyedia jasa. Jadi untuk pelaksanaan proyek kita, pemerintah melalui PA, PPK harusnya sudah bisa menggambarkan satu nilai proyek atau satu pekerjaan itu potensi TKDN-nya berapa persen. Itu seharusnya sudah bisa terukur. Contoh pembangunan jembatan A. Jembatan A ketika dia jadi sesuai dengan output kontrak, ini kita
bisa menghitung dari satu jembatan A TKDN-nya berapa persen, 60-70%, sehingga memang prasyarat dalam Perpres TKDN plus BMP itu 40%. Namun semakin besar potensi TKDN-nya, berarti semakin besar penggunaan produk dalam negeri, Semakin atau baik dia. semakin baik, sehingga tidak banyak produk-produk impor yang dilaksanakan. Memang tujuan pemerintah dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan, arah dari segi ekonominya seperti itu. Meminimalisir produk luar Ya, negeri yang dipakai. sehingga uang yang diinput atau digelontorkan pemerintah dalam konteks pembangunan infrastruktur tertentu, uangnya mengalir beredar di dalam negeri. Itu konsep utama. Dari segi sosial, memang dalam Perpres serta penerapan teman-teman dinas PU atau instansi teknis, yaitu berkaitan dengan penerapan UMKK. Dalam tahapan perencanaan biasanya ada prasyarat 40% anggaran belanja untuk masing-masing OPD teknis, itu ada 40% untuk memenuhi belanja UMKK tadi. Usaha mikro, Ya, mikro dan Kecil, koperasi. koperasi. Sehingga kehidupan sosial ketika hadirnya pelaksanaan pembangunan itu bisa mendorong kehidupan ekonomi kecil, mikro, dan koperasi tadi. Sehingga ekonomi di wilayah Maluku Utara dengan hadirnya pembangunan itu juga bisa menggerakkan sisi sosial masyarakat. Mungkin itu dalam pembahasan kita sebagai pembukaan ini ya, Pak Ajit, yang bisa menerangkan ini, sehingga hal-hal lainnya yang mungkin ditanyakan publik ya bisa berkembang. Ini kebetulan ada kawan kita yang cukup ahli di bidang PBJ ini. Assalamualaikum. Ini kita foto. Ayo. Ada kedatangan ini tamu kita. Aduh, Luar biasa, ampun. Mari. Sehat. Bahas apa ini? Batak dia. Aduh, ayo. Pengadaan berkelanjutan. Gabung. Ya boleh gabung. Silakan. Ya gabung. Gabung nih, asik. Biar lebih hidup tuh, biar lebih Asik ini. mantap ya. Allah ya. Wis. Sehat. Wih, Ya. Ini orang Aman, ya? UKPBJ langsung ini Oh, yang iya. turun Jadi- lapangan ini. Ini Oh. nih saya dikelilingi oleh Nah, senior yang punya kompetensi nih orang jasa. kan lebih baik lah kalau ada kontraktor bisa gabung. Wah, itu rangkal kau. kontraktor tuh. Jadi ini lagi dibahas soal ini Bang Takdir, soal pengadaan berkelanjutan. Wih, itu menarik itu. Itu konsep Indonesia ke depan kan seperti itu. Apalagi LKPP lagi kembangkan itu. Ya Nih, itu yang kita harapkan topik mantap. supaya ini bisa jadi apa ya, edukasi buat masyarakat orang. Nah, tadi Pak JJ kayaknya mau respon tadi mungkin dia. Nah, baik Bang ini Takdir, wah lama nak jumpa ini. Jumpanya sudah di meja. Oh gitu ya, guru dan murid ketemu di sini. Tapi kan murid lebih tahu. Beliau memuji saya kan. Nah, sekarang kita satu meja ya. Luar biasa. Nah, jadi begini Bang Haji, yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi itu dalam tataran praksis ya yang sudah diimplementasikan di Maluku Utara. Cuma memang sampai hari ini saya belum melihat, mudah-mudahan ya di di kepemimpinan Ibu Sherly dan Pak Sarbin ini selaku gubernur wakil gubernur ini bisa menghadirkan perda pengadaan berkelanjutan. Ini usulan ke depan yang Iya. perlu didorong ya. Perda itu yang di dalamnya memuat tentang bagaimana tanggung jawab penyedia, vendor, kontraktor, bagaimana PPK menyusun segala macam dokumen tetek bengek itu, bagaimana UKPBJ ini diatur di situ tentang pengadaan berkelanjutan. Mungkin kalau ini dilakukan, mungkin Maluku Utara bisa jadi pioner di Indonesia. Ya. Karena sampai hari ini setahu saya belum ada provinsi, kabupaten, kota Yang punya perda punya perda tentang ini. Contoh-contoh di luar negeri
tentang pengadaan berkelanjutan sudah banyak. Salah satu yang di Dan itu skill apa nih? sukses. Contoh misalnya. Saya ambil contoh Jepang. Waktu Olimpiade 2020, ya, dia mengeluarkan semacam kepres lah kalau di sini, ya, aturan bahwa semua atribut, semua sarana prasarana yang dilakukan selama Olimpiade itu harus 60% public procurement sustainable. Oke. Harus pengadaan yang berkelanjutan. Ambil contoh, seragam panitia itu semuanya dibuat dari plastik. Olahan. Yang ini sampah. Jadi ramah lingkungan. Ramah lingkungannya Baru mendaur ulang Iya. juga ya. Kemudian tempat-tempat pertandingan itu kayu atau apapun itu dibuat dari sampah yang memang didaur ulang. Bahkan dia punya penerangan saja itu harus PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sebab kalau kita pakai tenaga mesin misalkan itu kan menguras udara, polusi. iya, dan menguras dana, Iya. menyebabkan kerusakan lingkungan, ya kan, dan seterusnya. Itu Jepang lakukan dan itu ketat. Sampai hari ini itu berlangsung di Jepang. Melanggar dapat punishment. Nah, kalau kita misalkan tarik ke wilayah yang lebih kecil, misalnya kita Maluku Utara, 20% saja misalkan di Perda itu bahwa setiap pengadaan barang dan jasa harus berisi pengadaan berkelanjutan. Saya ambil contoh di Kota Ternate, kebetulan saya lihat ini ada salah satu anggota Ika Undi Ika Undi BA yang anggota DPRD Kota Ternate. Saya sebut saja Muhammad Gadfari Bopeng. Masya Allah, ya Masya Allah. Ini langsung aja. Ini tokoh muda yang potensi ke depan, ya toh, ya potensi ke depan itu, ya toh. Ini di Kota Ternate ya. Ngomong berarti berkah ya. Ya amin. Ya toh, apakah diikuti dengan ya toh doa. Ya Masya Allah, luar biasa ya. Itu produksi sampah di Kota Ternate itu Cukup tinggi. yuk 60%. 60 ton per hari. Ya. Itu 52 sampai 56 atau 57% itu sampah plastik. Nah, kalau itu difungsi optimalkan, itu misalkan nih ada pengadaan pemerintah yang kemudian ada perdanya harus menggunakan sampah plastik untuk buat kursi. Itu di Manado sudah banyak itu dilakukan di Kota Manado. Sampah plastik dibikin ini jadi ini ada nilai ekonomi juga ya. Estetiknya muncul ya. Kemudian bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah ini luar biasa dia ini. Dan punya nilai ekonomi. Ya, peluang ekonomi. Harus mengarah ke sana. Saya bersyukur pada beberapa bulan yang lalu ya, Pak Wali Kota saya ambil contoh Wali Kota Ternate ya. Saya belanja di berapa ini? Oh iya. Tidak bisa pakai kantong plastik DP. Tapi sayang itu hanya berupa instruksi biasa. Tapi kalau itu diikuti dengan perda dan harus dilakukan, maka itu akan berkesinambungan. Kita Maluku Utara ini daerah basis salah satunya tambang, ya kan? Pencemarannya tuh luar biasa. Ini kalau tidak dikelola menggunakan pengadaan berkelanjutan, itu akan berbahaya ke depan. Saya bersyukur ada teman dosen di Fakultas Teknik Unhair, kemudian dia coba dengan sampah-sampah yang ada di tambang itu, dia bikin semacam hasil buangannya itu, dia bikin semacam batu bata yang dan itu ternyata 3-4 kali lebih kuat dari batu bata yang diproduksi ini. Menggunakan semen. Iya. Tapi ini kan harus diikuti dengan pertama niat yang baik oleh
Beliau punya inovasi juga begitu. Oh iya itu. Inovasi PIM3. Oh iya. Oke. Iya. Jadi kami Nah, ngerti nanti kan, kita Ya beliau ini kan ini. kandidat doktor struktur lagi, itu luar biasa. Nah itu dia ini. Aduh, Itu kan dia bisa mengurangi pencemaran DP ini. Nah, iya. jadikan produk. Dia jadikan produk dia punya itu. Dan itu akan efektif kalau diikuti dengan perda. Oke. Ya. Minimal 20% saja dulu deh. Ya. Dan ini harus didengar oleh gubernur dan wakil gubernur dan Pak Sekda. Tentunya lewat Pak Kadis, PUPR. Ya, iya. Ini kita lokalisir ya isunya ke pengadaan barang jasa di pemerintah provinsi. Iya. Mudah-mudahan itu bisa. Iya. betul. Deh. Ya, walaupun belum ada perda tapi kan sudah sering dilakukan. Pak Anies pun sering lakukan itu. Jadi Di melanjutkan tadi sebenarnya isu memang cukup menarik isu tersebut. Memang di Provinsi Maluku Utara sebagai daerah penghasil nikel cukup luar biasa ya. Termasuk di daerah Halmahera Tengah, Halmahera Selatan di Obi cukup besar potensinya. Sisa buangan atas itu teman-teman dari Hire memang masuk di kemarin sempat kami ajukan sebagai prokernya kami ketika mengambil PIM3. Jadi memang sisa buangan ini diolah kembali dari produk ore-nya yang buangan ini diolah kembali menjadi bahan material konstruksi. Jadi ada yang menghasilkan bisa dari timbunan pilihan, jadi masukkan timbunan biasa, produk bata, produk paving block, itu juga masuk dalam produk-produk yang dihasilkan dari sisa buangan tadi. Hanya memang saat ini melalui Unhire produk tersebut sudah di sebagai tim waktu itu sebagai tim kajian teknis yang kami masukkan. Sekarang produk itu sudah dikembangkan oleh Unhire sendiri. Sempat dikerjasamakan dengan pemerintah Kota Ternate dalam pengembangan beberapa kawasan termasuk diantaranya di Kalumata kalau tidak salah. Waktu itu ya memang leading sektornya Pak Rektor lama, Iya. sama Farida Ajam bersama Pak Jamalun. Kemudian ditindaklanjuti selanjutnya oleh Pak Rektor yang sekarang. Saya lihat komunikasi di level ini sudah ada. Jadi di beberapa kota Ternate sempat material timbunan sama pasir ini sempat ditutup karena berdampak lingkungan. Kemudian ada bahan material pengganti yang memang berasal dari dari sisa nikel tadi. Harapan kita memang sama seperti Pak JJ yang sampaikan, memang perlunya regulasi. Paling tidak sebelum perda mungkin ada pergub yang mungkin mengatur terkait dengan permasalahan ini, termasuk isu lingkungan, isu ekonomi dan sosial. Ya, karena memang topik pembahasan kita ini cukup luas, tidak hanya berbicara pada konteks pengadaan barang jasa saja, tapi konteks pembangunan secara umum ya. Sehingga arah pembangunan ke depan, arah pembangunan dunia memang mengarah ke situ. Sehingga regulasi ada, dari harapannya dengan adanya regulasi pemerintah ini bisa berjalan sinergi pelaku usaha sama tokoh-tokoh masyarakat juga bisa memahami hal ini. Kadang di tahapan kita sampai dengan regulasi ada, namun menyampaikan regulasi tadi sehingga bisa dipahami oleh masyarakat itu penting juga. Makanya hadirnya kanal ini memberikan persepsi yang lain, memberikan inputan tambahan daripada pemikiran masyarakat supaya bisa memahami hal ini terkait konsep pembangunan berkelanjutan dalam hal pengadaan berkelanjutan. Karena kan sebenarnya ada tantangan tersendiri juga ya sebetulnya ya. Kalau Sebenarnya saya ada. Iya, itu. maksudnya ini kita melihat kondisi di lapangan ya. Misalnya orang ini kan daerah kepulauan ya kan. Terus juga bisa jadi ketika pemerintah misalnya mau bikin pemesanan yang keberlanjutan dari pengadaan tadi yang sifatnya bahan-bahan daur ulang yang bisa dimanfaatkan, itu kan dari sisi pasar ini kan belum terlalu banyak orang bisa support di sisi itu kan.
pengadaan apa misalnya mobiler kantor misalnya yang pakai kayu atau apa atau mungkin tadi Green, Ya. produk hijau. Itu lagi tren sekarang kan gitu. Ya. Memang nanti dibahas oleh Pak Takdir sendiri terkait dengan isu pengembangan barang jasa yang akan dikembangkan oleh LKPP. Namun di sisi kami sendiri dalam sisi tatanan teknis ya untuk pelaksanaan PPJ, memang regulasi secara rinci dalam tatanan operasional itu belum mengatur itu, sehingga kadang memang kita bertumpu pada pemahaman dari pengguna anggaran dan BPK dalam mengaplikasikan pengadaan berkelanjutan ini, sehingga kadang di kami dalam menyusun kertas kerja dari konsep ke kertas kerja ya karena berharap pada pemahaman dan pengetahuan dari PA dan BPK. Namun pastinya LKPP selaku regulator pastinya tidak diam. mendiamkan hal ini juga, pasti ada arah ke depan. Dan isu ini saya dengar Pak Takdir sudah mengcover lah ya. mengcover lah. Nah, silakan gimana nih? bola-bola. Ini menarik. Ya, itu dari LKPP juga sudah arah pengembangan ke depan untuk produk hijau ya. Pak Dokter, Pak calon dokter. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ya, karena saya setuju tadi Pak Dokter mengatakan regulasi, kuat regulasi. Karena apa? Kalau ada regulasi berarti pemerintah ini di tahap perencanaan itu harus kuat. Ya, kalau masuk barang jasa nih Pak Ajin, masuk di barang jasa itu tahapan pertama kan perencanaan pengadaan. Iya. Perencanaan pengadaan itu harus berpikir 3 pilar tadi. Keberlanjutan tadi, ekonomi, sosial, lingkungan. Nah, mereka merencanakan itu harus di awal itu seperti Pak Risman sudah lakukan itu, libatkan kampus ahli lingkungan. Nah, ini menarik nih. Iya. Pernah ke Undip kerjasama ya Iya. Pak? Ketua ya? Ke Undip pun pernah kerjasama dengan ahli lingkungan. Iya. Nah, itu dihidupkan kembali dengan regulasi tadi, berarti semua pihak kampus ini terlibat nih. Proyek kan bukan cuma satu, bukan cuma Pak Kadis, ada di Petkim, ada di bencana alam, ada di rumah sakit, apalagi untuk lingkungan itu rumah sakit. Rumah sakit tiga nih, kalau Utara nih, RSU Ternate, RSU Sofifi, RSU Jiwa Sofifi. Oh iya. Tiga. Iya, Hasan Busori, Rumah Sakit Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa Sofifi. Yang di bawah pemerintah ya. Di bawah pemerintah sudah Pemerintah tiga provinsi nih. ya? Iya. Sudah tiga luar biasa. Jadi kalau isu ini dengan regulasi yang ada, mau tidak mau PPK itu harus belajar. Iya. Toh, menyusun perencanaan itu asal Kopas tahun lalu punya. Merencanakan ke depan coba pikir isu ekonominya. Isu ekonomi itu dibahas itu terkait dengan keterlibatan UMKM. Pemberdayaan Pemerintah ekonomi. bagi tuh UMKM tuh sampai dengan 15 miliar. Miliar. Luar biasa sekarang. Sampai 15 miliar itu untuk UMKM tuh. Jadi mau dong taruh sampai 15 miliar, pemerintah buka 15 miliar UMKM. Maluku Utara porsi anggaran, orang baca APBD, Bapak buka RUP. Teman-teman bisa buka RUP. Paket-paket pengadaan di Provinsi Maluku Utara, rata-ratanya kan 15 miliar terbanyak. Berarti khusus untuk UMKM itu. Seperti itu. Tapi UMKM yang bagaimana dulu? Ya kan? UMKM Nah, yang Iya. UMKK. Ya. UMKK yang memang qualified. Iya. Yang maksudnya Iya, iya. Kalau sudah Jangan terbiasa kemudian dengan so begini, UMKM. kemudian UMKM yang cuma bikin roti, kan orang bilang itu orang Oh iya. Itu, ayo, iya betul, cuma maksudnya atau yang cuma biasa Spesifikasi bikin lah ya. jalan kobong, kan dia bilang itu orang so boleh. Ini bilang, oh, tunggu dulu, Sabar dulu nih. sabar dulu. Oke, oke. Iya. Nah, dan juga menyusun itu juga sekarang mau beli barang juga coba pikir harus produk dalam negeri, ya kan? So, sisi ekonominya produk dalam negeri. Sekarang mesti ada TKDN berapa persen. Mau jadi Pokja sudah masuk di tahap persiapan pengadaan juga. Pokja juga harus paham itu. Barang ini ada produk dalam negerinya berapa persen, luar negerinya berapa persen. Nah masuk ke sosial nih. Berarti kan tenaga kerja nih, jangan terlalu banyak tuh tenaga asing. Iya. Tompe tenaga lokal banyak ya Pak Dokter ya. Iya. Banyak. Manfaatkan. Terus bisa kerjasama. Gitu. Baru masuk di tahap lingkungan. Yang tadi yang Pak Kadis sudah jelaskan dari awal, sudah pernah lakukan lingkungan. Jangan sampai yang jelas satu tuh izin toh. Terus apalagi di bencana alam.
mitigasi lingkungan itu paling utama itu. Iya. So tahu di titik-titik itu. Nah, beliau ini kan pengalaman di bencana alam. Jadi secara ragu sudah beliau. Gitu Pak Ajit. Yang jelas Berarti- 3 pilar itu di pengadaan barang jasa itu di tahap perencanaan tuh harus perhatikan itu. Mau jadi PPK, mau tidak mau harus belajar itu pengadaan berkelanjutan. Kuasai itu 3 pilar tadi. Jangan karena sotako jadi PPK setelah mau belajar. ASN itu tetap dipakai. Kalau kuasai barang jasa, kalian ditempatkan di posisi manapun, OPD manapun, pasti paham, mengerti. Karena semua terkait 3 pilar tadi untuk pengadaan berkelanjutan. Jadi menyusun KAK, menyusun spek, berpikir itu dulu. Iya. Mau ajukan tuh anggaran di apa 2027, itu susun dari sekarang nih PPK. Saya tim harus susun. Nah ini Pak Kadis ini berkelanjutan untuk pekerjaan konsolidasi kemarin. Pak Kadis harus berpikir nih berapa ruas ini di sana mengganggu ruas ini keterada. Nah itu Pak Kadis tim tuh harus berpikir itu. Itu saya bicara teknis Pak Dokter. Nah. Seperti itu. Bang Haji, mengantisipasi yang disampaikan ini, itulah kenapa Universitas Hairun ya mencoba membuka program pasca sarjana dimulai dari konsentrasi pengadaan barang dan jasa, dan Pak Takdir Ya, salah satu saya di ini nah. Hukum laut Pak Dokter. Ya, cum laude. Iya, Dipertegas ya. Lah, sih. Cocok. Nah, itu tuh. Nah, setelah berjalan 9 tahun kami mencoba, sekarang sedang berusaha supaya membuka prodi sendiri memang. Jadi prodi S2 pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, konsentrasinya Jadi, khusus ya, pengadaan barang khusus. jasa. Jadi mulai masuk awal dia sudah belajar pengadaan sampai dia selesai. Kalau ekonomi itu tinggal teori yang memperkuat saja. Ya, itu sudah harus ini, ya. Iya. Tapi bagus juga itu. Ya, didoakan lah mudah-mudahan pemerintah Berarti- pusat ini. Ada mesti kasih ajar nih barang ini juga di kampus ini. Oh iya, Ada Pak? iya. Iya. Iya, kita sedang ini kan, ini ada semua. Jadi dilihat dari aspek teknik, ya, sipil, arsitek, perencanaan wilayah dan seterusnya, termasuk tambang di ini, ada aspek ekonomi, hukum dan kebijakan publik. Ini yang menjadi apa namanya kurikulum yang kita Berarti usahakan. menarik juga nih kalau collab antara Unhai dan Ika Undip tuh. Dan Bang Haji, Pak Kadis, Bang Takdir, ini kalau dia sukses, ini Universitas pertama. universitas pertama yang menyelenggarakan prodi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Luar biasa. Konsentrasi saja kita pertama. Pak Takdir sampai studi banding ke ITB loh. Tuh. Wah, zaman mereka ya Iya. kita ke ITB, ITB pada kaget loh, kok bisa ya? Bisa buka konsentrasi ini tuh semangat saja. Dan Ya. yang mendorong adalah beliau. Ya. Tokoh. Ya Kemarin itulah. kalau Ibu Dede Dan itu adalah alumni Ika Undip ya. Kemarin kalau Ibu Deputi nggak sakit pasti. Oh, tapi insya Allah ini katanya Harus hadir. kepala LKPP karena ya. wakil rektor satu bilang harus kepala LKPP yang datang. Setingkat menteri biar kepala UKPBJ yang ada di Maluku Utara harus wajib hadir. Artinya dan Pak Kadis sudah oke untuk Oke. itu. Loh. Artinya dengan kelas Iya, dengan kelas itu kan menjawab apa ya, tantangan Lebih atau bertanggung challenge ya, jawab. soal Iya. pengetahuan tadi. Iya. PPK, kemudian Pejabat bisa jadi pengadaan macam PA juga Pokja, Pokja ya. yang belum terlalu aware soal pengadaan ini ya. Ya. Dan saya sangat yakin ini kalau dia terbuka, orang dari luar Maluku Utara akan dan belajar di sini. Betul. Sangat potensi. Potensial. Iya. Karena di struktur penganggaran kita bisa di cross check ya dalam sistem LPSE itu dari total belanja APBD untuk pengadaan melalui barang jasa dan non barang jasa itu banding hampir 85 banding 15%. Artinya ada 85% yang memang outputnya atau keluarnya itu harus melalui tahapan barang jasa. Sehingga pengetahuan, keterampilan, kompetensi terkait barang jasa ya sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Itu ya saya cukup ini nanti minta yang isu-isu yang lagi dikembangkan LKPP ini. Iya. Tidak spesifik hanya soal di PUPR ya, ini bisa Semua. dinas yang Semua. Semua produk sekarang isu LKPP itu kan produk yang dikembangkan itu kan yang ramah lingkungan paling utama sama green Oh, go green, go green. Iya, Eco Green. tuh semuanya. Go green ya, kembali ke
kembali ke hijau lah. Ah, Jadi sekarang juga kalau nah ini mungkin ya Iya. contoh dari bagaimana kalau ini kan masih ini warna. tapi plastik free, Iya, recycle ya, masih Ah. oke lah ya. eh, Luar biasa ini. Ini kebetulan ada pindang lagi, jadi ya tong sambil cerita sambil makan pindang ya. Ini berlanjutan. Iya, ini juga bagian dari ya. berlanjutan. Iya. Local wisdom ya lama-lama juga akan hilang ini nih. Orang setelah mau sontong nih barang-barang begini nih. Ya, Memang di kanal, saya cukup kaget juga ketika beberapa kesempatan itu bekerja sama dengan Unhair dalam konteks bagaimana bahan material lokal dengan memanfaatkan memang bahan material yang berasal dari lokal ya, yang dimanfaatkan dalam dunia konstruksi. Saya cukup kaget, ternyata hasil penelitian cukup banyak. Iya. Di antaranya penguatan tebing atau penguatan tanah, menggunakan bambu. Itu hasil penelitian sudah ada di Unhair. Hanya memang karena antara akademisi dan pemerintahan ini perlu sinergi. Ya, duduk satu meja Duduk lah. satu meja, supaya karena butuh penyamaan persepsi untuk bisa masuk dalam pengadaan barang jasa. Karena biasanya ada produk tertentu yang memang butuh prasyarat seperti sudah terdaftar dalam SNI atau belum. Terus yang kedua seperti udah masuk dalam analisa Kementerian PU, HSP namanya, analisa harga satuan pekerjaan Ya. di Kementerian PU atau belum. Karena kadang inovasi daerah butuh kanal masuknya lewat situ, dan biasanya akademisi tidak memahami hal itu. Kenapa hasil penelitian kita tidak digunakan Pemda untuk mendorong dalam konteks pengadaan barang jasa? Harus ambil tanah, beli tanah di Palu contohnya dalam penyediaan LPA, LPB, tanah timbunan. Sedangkan ada potensi-potensi lain yang sudah dikembangkan oleh Universitas Hairun, Universitas Umu. Ada hasil penelitian mahasiswanya. Kanal itu tidak bisa masuk karena memang ada prasyarat-prasyarat berkaitan dengan tadi sudah terdaftar SNI, berkaitan karena yang kita gunakan sebagai ini kan uang negara yang digunakan. Pastinya prinsip-prinsip uang negara, cara keluarnya memang dari PPK atau pemerintah pastinya menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Ada hasil-hasil penelitian lokal, universitas yang berada di Maluku Utara ini tidak bisa masuk karena harus memenuhi, dan itu harus duduk bersama sehingga bisa memenuhi aspek pengadaan tadi. Ngapain kita harus belanja pos ekonomi yang cukup tinggi di luar, sedangkan potensi di lokal ini tersedia. Juga ada. Itu dia. Namun yang lokal juga harus memenuhi prasyarat Standar tadi sehingga bisa masuk dalam cara bayar uang pemerintah tadi. Nah, itu memang tantangan kayaknya ya. Ya. Tapi sekarang sudah ke depan juga pada produk-produk yang ini diarahkan beli yang sudah ada label produk hijau itu kan. Iya. Sudah ada. Nanti pemerintah juga diarahkan belanjanya ke situ. Yang ramah lingkungan itu, keberlanjutan itu. Makanya diperlukan tadi itu. Iya. Kalau dalam konteks daerah itu Perda atau paling tidak Pergub lah, perkada lah ya. Pergub atau perwali kota ya. Iya, Ya, itu harus ada. Itu kan payung untuk kita mengeksekusi. Produk tuh pemerintah ini Iya. kertas tuh juga belanja tuh yang sudah ada kode itu. Iya. Iya. Green Iya. itu. Terus AC juga kan, yang hemat energi, ramah lingkungan. Nah sekarang solar ke kendaraan juga kan. Ini kesana beli kendaraan dinas, pasti yang begitu Iya. juga kan. Karena kadang saya berpikir begini, misalnya ada kebutuhan atau kepentingan pemerintah belanja yang sifatnya go green tadi ya. Dari sisi pasarnya tersedia tidak? Satu. Yang kedua, kalaupun tersedia, terstandarisasi tidak. Maka kemudian memang tantangannya adalah pemerintah bisa melakukan pendampingan, ya toh, supaya tadi yang Pak Kadis cerita tidak perlu beli material atau produk dari luar daerah, dan itu bisa dipastikan bahwa memang di saat yang sama produk yang mau dibeli itu memang tersedia di kita dan sudah tadi SNI misalnya. Saya ingat dulu tuh PLTU punya limbah batu bara, Faba ya kalau tidak salah itu kan
diorientasikan untuk bikin paving block itu. Iya. Nah sampai sekarang saya sendiri sih tidak terlalu belum dengar nih keberlanjutannya bagaimana. Nah, Dulu artinya memang yang begini-begini kan perlu. di kita waktu mendorong bahan material sisa nikel itu ya yang di OB itu dorongnya memang sampai ke SNI, Sampai ke situ. sampai ke situ sehingga produk itu menghasilkan SNI dan dapat digunakan pemerintah dalam belanja. Hanya saja di belanja kalau di kami ya belanja jenis barang, ada jenis barang yang mungkin bidang cipta karyaan, bidang SDA, bidang bina marga. Untuk barang-barang tadi mungkin masih bisa tereksekusi di bidang cipta karya. Namun di bidang bina marga karena AHSP-nya cukup ketat, ininya dia kan apa ya, dalam BOQ-nya tuh sudah diatur secara legal, tertuang jelas sumber datanya apa sehingga masuk dalam AHSP tadi. Kalau di luar AHSP tadi udah bisa masuk, sehingga disitulah perlu tadi ada regulasi, ada duduk penyamaan persepsi juga antara pemerintah dengan dunia pendidikan dalam elaborasi pengadaan berkelanjutan tadi. Sampai sekarang memang belum ada ya, ada duduk misalnya duduk satu meja sama persepsi. Kita duduk tapi belum simultan lah, jadi masih isu-isu tertentu duduk, namun di luar isu kayak contohnya untuk dokumen lingkungan mungkin kita duduk bersamaan antara Pemda dengan ini, makanya pelaksana sukarela lah kita serahkan ke Unhair. Mungkin gini Namun ya. dalam konteks besarnya seperti harapan Pak Dokter tadi dalam konteks regulasi ada yang ini, itu yang harus perlu duduk bersama. Nah, begini Pak Kadis, memang saya lihat selain memang aturan ya regulasi, seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi ini, sebenarnya ini pengadaan berkelanjutan sudah mereka ini Sudah dilakukan lah sudah ya. ya. Sudah. Cuma karena ini kan tidak secara masif, Intensitasnya. iya sehingga masyarakat bahkan ada kontraktor sendiri Udah memang nggak paham belum ini paham. barang. Betul. Ya ini terlepas dari ada hal-hal lain ya, tapi banyak kontraktor juga belum paham. Sehingga ini saya dorong ya lewat IKA Undip Maluku Utara, kemudian bisa berkolaborasi dengan Badan Lingkungan Hidup provinsi misalkan, kemudian perguruan tinggi, kita bikin pelatihan mengenai ini, sosialisasi atau seminar ya, kemudian menghadirkan pelaku-pelaku pengadaan ini, khususnya yang kontraktor ini, vendor ini, supaya mereka ini ya ini. Mungkin ini adalah jalan yang kemudian bisa dilihat oleh pemerintah, gubernur. Oh iya, sangat diperlukan ini. Ini kan bagian dari penyelamatan masa depan Ya. lingkungan, yang dimana anak keturunan kita akan menikmati setelah kita sudah ndak ini lagi. Nah, kalau ini kita rekomendasi yang menarik nih. ya kalau kita bersifat apatis, masa bodoh, yang penting setiap pengadaan, yang penting saya dapat untung sampai 15% saja dalam bentuk. Tapi kemudian kita mengabaikan yang ini, itu berbahaya bagi generasi yang akan datang ini. Dan itu harus dari sekarang kita mulailah. Saya sangat berharap akan lahir aturan pengadaan berkelanjutan ini itu dari Maluku Utara, minimal dari gubernur sekarang yang luar biasa ini, Ibu Shirley ya. dan Pak Sarbin ya. Saya belum pernah ketemu dengan orangnya, tapi saya lihat dia punya visi misi besar untuk membangun Maluku Utara. Saya belum pernah ketemu langsung begini, tapi saya lihat dia luar biasa. Mungkin kalau ini kita kasih masuk, bahkan Pak takdir saya sudah ini dengan Pak Dr. Ihsan yang lalu, bahkan selain kita di perguruan tinggi ya, di Universitas Hairun kita ada insya Allah bisa buka program studi yang khusus ini ya Bang. Saya berencana akan ini, sebelum saya pensiun atau sebelum saya dipanggil Tuhan, mau buka ini Politeknik Pengadaan Indonesia. Dan itu harus dibawa kendali pemerintah provinsi. Jadi itu menjadi sumber pendapatan daerah provinsi dari segi pendidikan. Kalau itu politeknik daerah kan, dia itu. Dan Ibu Shirley harus membuka ini secepatnya. Memang arah pengajarnya ini banyak loh.
ini praktisi semua taman, wah ini kandidat doktor ini. Dan Makanya saya bilang ini tamu yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Jadi bisa tercerahkan juga top Iya. otak nih. dan Sofivi itu akan dikembangkan jadi kota insya Allah ke depannya, kota yang dop ya deh ini, dan ada Politeknik Pengadaan Indonesia. Wah, Itu wah, luar Memang arah biasa itu. pembangunan semangatnya Ibu Gub sudah ada terkait dengan vokasi. Makanya ada beberapa daerah yang beliau kerjasama, universitasnya sudah kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Hanya saja memang lewat kanal, kan tidak hanya semangat ada ini, kita bentuknya lebih real lagi seperti harapan Iya. Pak Dokter tadi, menghadirkan regulasi, menghadirkan pelatihan, FGT, sehingga pemahaman berkaitan pengadaan berkelanjutan ini memang tertanam di setiap stakeholder lah. Sehingga dalam pelaksanaan, eksekusinya kita bisa memahami hal ini. Karena penting sekali isu besar, apapun yang kita bangun hari ini, itu harus bermanfaat, baik penghidupan masyarakat yang akan datang. Sehingga ya kita hari ini tidak cuci tangan atas betul. kehidupan yang masa depan. Ada 20-25 tahun, saat Indonesia emas, masa kita isu Emas apa nih? 2045 Indonesia emas, Ya, maka kita dari optimis kita ya. ya harus bersyukur, dan itu kita siapkan dari sekarang lah. Iya tuh, ini tuh. Tapi begini Pak Gadis, Iya. kemarin waktu 2 bulan lalu, kalau nggak salah 2-3 bulan lalu kan dari LKPP sempat melakukan gebiar pelaku usaha Ya, di Maluku Utara. Datang itu para deputi sama sestama ya. sama direkturnya. Nah, sempat ada bawa isu ini juga pengadaan berkelanjutan. Nah ini tinggal mungkin Pak Gadis, orang satu kali mungkin orang diskusi dengan LKPP, orang kasih gambaran Maluku Utara seperti apa. Pak Gadis kan lebih tahu arah pengembangan Maluku Utara ke depan nih, ya kan? Ya, mengikuti arah pembangunan. Ya karena saya juga akademisi, saya dorong lewat UKUNDIP, ya, kebetulan Pak Kadis ketua umum ini, kita mungkin bisa dengan gubernur bicara tentang bagaimana pengembangan pendidikan, Nah, Saya support sebagai masyarakat. Iya, Saya support. ayo tah. Jadi ada dua nih Dan desakan lewat nih. Undip, di UKUNDIP ini tidak kurang orang-orangnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. ini dia, Ya. isu ini kan bagus sekali nih kan untuk pengembangan Provinsi Maluku Utara nih. Apalagi turun daerah tambang kan. Apalagi mau buka lahan baru juga itu kan potensi masalah terbesar itu seperti itu. Nah kalau tidak berpikir pengadaan berkelanjutan, ini proyek ini akan dia stop di mana? Iya. Nah ibu dan orang tata ruang ini yang baru dilantik kemarin tuh Ika Undip juga. Oh, Luar kan biasa. tata ruang ya. Jadi ini mesti orang tanya ini ke Hadirkan depan- juga, hadirkan juga. tata ruang ini ke depan seperti apa? Nanti Supaya saya berkelanjutan koro seperti nanti. apa. Nah itu dia yang saya maksud tadi baru kita saya belok supaya itu ke buku dapat LKPP Nah, dengan Pak Dokter dari kampus Boleh, orang boleh. bahas ini ke depan supaya Ini saran untuk tuan rumah ya. Ini iya, saran untuk iya. Ya, dia sesuai lah ya. Jangan malah ACC bikin dokumennya itu kasih ke Ika Undip. Oke, Itu. boleh, Nah, Ini luar biasa ini. Cerita ini enak juga ya. Karena kan ya semua punya semangat ya. Ya. Cuma kan dalam rangkaian rantai proses lah. Para pelaku ini kan banyak. Ada pemerintah, ada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, UMKK tadi, mewakili masyarakat. Tapi kan konsepsi pengadaan berkelanjutan ya belum sampai di level masyarakat nih. Ya. Baru di level pemerintah tadi saya kan masih banyak yang tadi kalau Pak sudah Dr. ini kan JJ yang belum dijelas sudah sampai masyarakat loh. bukan maksudnya tadi Pak JJ sampaikan kan ini tidak masif situasinya. di semua Oke, situasinya kan Paham. seperti itu. Nah makanya tadi ada rekomendasi ya oke orang coba mendorong ini sama-sama kolaborasi lintas sektor tadi minimal semua intinya pemerintah lah ya mau PAK, BPKK ini punya frame yang sama soal Namanya konsepsi. pelaku pengadaan. Pelaku Kalau dalam pengadaan. pengadaan barang jasa. Nah, itu. Pelaku pengadaan itu mulai dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, BPK. terus ada pejabat pembuat komitmen, ada pokja pemilihan, ada pejabat pengadaan, terakhir ada penyedia. jasa. Oke, nah itu kalau terlibat semua, Iya. frame-nya sama dan sudah paham,
Jadi kan ke depan jadi enak nih. Iya. Sekalipun ada Iya. tantangan, produknya bisa Iya. sustain tidak. Iya. Ketika ada pemesanan dari pemerintah misalnya terhadap produk-produk itu. Ya, memang menjawab programnya bisa berkelanjutan melalui pengadaan berkelanjutan ya salah satunya regulator. Seperti sarannya Pak Dokter tadi, diperlukan regulasi sehingga mengarahkan arah sebagai bentuk justifikasi juga. Karena memang dalam eksekusi ketika uang pemerintah perlu justifikasi. Hadirnya regulasi memastikan bahwa setiap belanja tadi prinsip-prinsip pengadaannya terpenuhi. Value for money. Ya, itu juga konsep yang hadir akibat Ya. Value berkelanjutan di for sini. money. Iya, Value value for for money money. So. Di Konsep pengadaan berkelanjutan itu. Ya, hutan yang masuk. ekonomi. Jadi nilai uang dari setiap yang kita belanjakan itu harus Bermanfaat. bermanfaat. Harus seimbang lah. Iya, Satu betul. rupiah pun harus bermanfaat. Iya, harus bermanfaat, tidak bisa itu. Itu value value for for money itu yang beliau uji ke saya. Oke. Nah, ini sebagai tuan rumah kan saya sudah catat nih. Satu, perlu penguatan regulasi lah Iya. di level pemerintah daerah ya supaya bisa mengakselerasi itu. Yang kedua, perlu pemahaman melalui tadi edukasi atau sosialisasi lah ya. Ya. Nah, bisa libatkan tadi LKPP dan stakeholder ya. Dan isu kanalika Undip ini cukup menarik menurut Iya. saya karena di pengadaan berkelanjutan ini lagi isu yang sama oleh LKPP karena di Perpres yang baru judulnya sudah meningkatkan, tidak Oke. lagi mendorong, Iya. Oh, sudah naik level. naik ya. level ke meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Dan hari ini di kanalika ini itu membahas Saya Ini mengharapkan juga. suatu ketika Pak Kadis itu sudah mewajibkan. siapa Iya. Kita step akhir nanti Iya. di situ ya. Iya. arahnya Luar pasti biasa. begitu. Iya. Ya, Mendorong, meningkatkan ke depan sudah Wajib, iya. bagian dari Wajib. dia Tapi syarat utamanya semua sudah harus paham, Ya. baru naik level wajib. untuk itu pastinya Kalau dari tidak paham, LKPP dikasih paham. isu-isunya mulai dibahas di kanal-kanal yang lebih kecil ini kita bahas dan menghadirkan regulasi itu bentuk konkret sehingga setiap paling tidak mungkin di awal di kami berjalan tapi kan harapannya tidak hanya kami, ada instansi lain, stakeholder lain juga bisa berjalan hal ini. Yang ada di pemerintah provinsi Maluku Utara bisa berjalan hal yang sama juga berkaitan pengadaan berkelanjutan. Ada regulasi mewajibkan hal itu kan. Ini kayaknya podcast pertama nih di Maluku Utara nih yang bahas soal pengadaan berkelanjutan ini Iya. ya. Untuk Maluku Utara ya. Untuk Iya. Maluku Utara ya. Kita undip lah. Ya, Bang Haji, nanti materi ini saya akan ini kemudian saya bikin nah ini tambah dengan menarik nih. kajian-kajian teori dan apa contoh-contoh di ini. Nah, saya muat di mungkin minggu depan sudah bisa dibaca di Luar biasa. media. Tapi saya itu jangan lupa ikan di malunnya nih. Oh ya jelas lah, wajib itu. Iya, Wajib iya. ya. Wajib Iya. itu ya. Iya. Jadi tidak bisa ditolerir, itu wajib hukumnya. Wajib. Apalagi yang dulu ini bukan cuma sekedar katum ketua IKA Undip ini, terakhir kan dia makmum. Iya, cocok ya imamnya ya. Kita butuh muazin. Tapi memang toran di Kaundip kan tidak kekurangan SDM ya di apa ya? Saya lihat ini kan memang topik kompetensi SDM kan cukup mumpuni lah. Oh iya, Tinggal bagaimana nanti orang coba Iya. terus membangun sinergitas ya. iya. Saya rasa bisa karena dari segi ASN ya, kalau ASN dari pemerintah ya, bisa mereka siap. Cuma karena belum terbuka saja. Jadi kalau ada kasih mengerti, oh gini, Iya. sih. Betul. Kayak kemarin saya tuh yang podcast kemarin itu kan, Iya. belum pikiran belum terbuka, podcast kemarin muncul, oh ternyata kontrak payung itu belum ada Dan- di Pemenang. Iya, iya. Saya lihat memang ini tidak hanya diminati oleh apa ya di dunia lain juga diminati kayaknya. Ya mudah-mudahan ya dengan sarana ya Kanalika Undip ini semua menjadi tercerahkan ya harapannya gitu.
Jadi harapan kita selain pemahaman kita di hari ini, ya kita ke depan tetap membicarakan hal ini juga, tapi ya stepnya majulah. Iya. Mungkin kita Iya. bicara setelah Pergub ada gitu. Iya. Itu cukup Iya, menarik. Pergub sudah Ini ada. sudah dicatat nih. Iya. Sehingga asik diskusi kita Ada kenaikan selain naik kelas Pergub, lah ya. mungkin wali kota atau bupati dah lihat kita ini Iya, betul. muncul Cerahkan Pergub, lah ya. perwali berkaitan dengan pengadaan berkelanjutan ini. Ini kan untuk kebaikan. Nah, kalau butuh advice atau ya dibimbing ya kau Undip siap. Ya iya, Kira-kira begitu ya. siap lah. Apalagi kalau imam yang perintah tuh. Karena bicara anggaran itu kan APBN maupun Iya, APBD kan iya. sudah bahas isu ini mau Iya. menjalankan itu. Iya. Mau APBD 10 kabupaten kota mau mau kalau Iya. Dan luar biasa loh kalau andai kata Maluku Utara menjadi pioner ya dalam ini Perda ini. Itu wah, Ibu Gubernur ini waduh Terbaik. top Ini kita- itu Pak Wali, Pak Bupati itu. Kita tunggu tantangan ini ya. Saya punya satu keinginan. Saya ini berharap sebelum saya dipanggil pulang oleh pemilik hidup ini di Maluku Utara ini, di mana tempat saya mengabdi, pertama di Universitas Hairun itu sudah terbuka prodi pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, ada perda tentang pengadaan berkelanjutan. Saya ini Bang Haji ya, ada pengalaman sebenarnya waktu saya mau tekuni ini pengadaan barang dan jasa. Ada teman di sini memang ini apa orang ekonomi kok masuk di ini begini. Saya cuma lihat aspek ekonomisnya Pak Kadis, karena pengadaan ini menggunakan uang pasti punya dampak terhadap perekonomian. Itu pemikiran saya pertama. Kemudian saya coba belajar dan seterusnya sampai saya mengambil doktor, menulis disertasi mengenai ini memang. Jadi saya punya harapan sebelum saya nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ya. Yang pertama, di Universitas Hairun tempat saya mengabdi ini sudah terbuka prodi magister pengadaan barang dan jasa. Kalau sekarang kan baru terkonsentrasi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada Perbub, apalagi Perda yang berkaitan dengan pengadaan berkelanjutan ini. Dan yang ketiga, ada institusi pendidikan, apakah itu politeknik, ya, universitas. Kalau kita di Unhair kan yang S2-nya, yang menyelenggarakan program S1. Saya berharap pemerintah Maluku Utara ini dalam kaitan untuk peningkatan juga PAD bisa membuka politeknik pengadaan Indonesia. Kalau di Riau sudah ada politeknik pengadaan nasional, ya. Kita misalkan politeknik pengadaan Indonesia atau apalah namanya, yang di dalamnya memang betul mendidik anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita menjadi ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Itu kalau sudah ini silakan. Selesai perjuangan. Malaikat Israel datang, saya sudah siap. Luar biasa Ya. Ini Luar biasa komitmen terkait barang jasanya. ya, kita apresiasi. Sebagai tuan rumah saya ucapkan terima kasih ya. Ya. Dr. JJ, Pak Kandidat Doktor Bang Risman. Amin, 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 amin. Saya bilang aja nih, Iya. kandidat dokter juga Bang. Oh, diam-diam ada ya. Ya ini doa lah Oh untuk iya, Risman. amin, amin, amin. Itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu doa dan doi. ya nilai manfaat buat masyarakat Maluku Iya. Utara pada umumnya. Ada dua tadi yang dicatat. Satu, harapannya ada regulasi secara melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk memperkuat komitmen terkait pengadaan barang jasa berkelanjutan. Yang kedua, harus ada sosialisasi yang masif oleh semua stakeholder pelaku pengadaan. Kemudian kita di episode berikut nanti kita akan tunggu kabar gembira. Mudah-mudahan sudah ada peraturan yang tadi harapannya seperti itu, atau nanti kita akan diskusi lebih konkret lagi dengan berbagai narasumber yang tentunya kompeten. Saya Bung Haji Titelu, kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.